yang terkasih, para suster, ibu dan bapak, guru sekalian, serta siswa-siswa seminari yang terkasih. Bacaan-bacaan yang disiapkan liturgi gereja untuk tanggal 8 September fokus pada kisah kelahiran. Bacaan yang diambil dari kitab Nabi Mika berbicara tentang perempuan yang melahirkan. Dan siapakah yang dilahirkan? Adalah dia yang dijanjikan. Bacaan Injil mengisahkan tentang silsilah dari Abraham sampai Yesus Kristus. Disusun sedemikian sehingga tercipta bagi kita suatu pohon keluarga turun-temurun yang akhirnya bermuara pada kedatangan Yesus Kristus, yang dinamakan narasi besar, yang di dalam bahasa Inggris disebut Great Narrative. Biasanya adalah kisah yang bermakna, kisah yang mengandung makna. Dan kisah yang dibungkus dalam silsilah hari ini adalah tentang kegenapan keselamatan. Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus. Itu berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan pesta kelahiran Bunda Maria. Kitab suci bungkam terhadap kelahiran Bunda Maria. Bahkan sejarah masa kecilnya pun kita tidak tahu. Tradisi besar mengatakan dia adalah seorang gadis dari kota Yerusalem. Dan kemudian mereka mengikuti gelombang transmigrasi pada waktu itu. Dari Yerusalem menuju ke Nazaret. Pada zaman Nabi Nahum, pada waktu mereka pulang dari pembuangan Babel, di bagian utara ternyata terjadi kekosongan penduduk. Maka orang tua nenek dari Bunda Maria, kakek buyutnya, neneknya, mereka pindah dari Yerusalem menuju ke Nazaret. Supaya apa? Di sana orang Israel perlu diberkati Tuhan, mendapatkan keturunan supaya seluruh daerah baik dari Israel di bagian utara maupun Yehuda di bagian selatan dipenuhi dengan penduduk. Karena apa? Penduduk itu harus menjaminkan bahwa dari penduduk yang takwa kepada Tuhan datanglah juru selamat. Saudara dan saudariku yang terkasih, kelahiran Bunda Maria tidak dikisahkan di dalam kitab suci. Tapi dari orang tuanya, Santa Ana dan Santo Yoakim, kita dapat membayangkan
keluarga yang terberkati, keluarga yang masuk dalam tatanan rencana keselamatan Allah. Dan dari situ kita bisa juga berbicara tentang keluarga-keluarga yang senantiasa masuk dalam rencana keselamatan Allah. Kalau kita percaya bahwa orang tua kita dari masyarakat kita adalah masyarakat yang diberkati Tuhan, setiap kelahiran selalu mempunyai arti penting. Entahkah anak wanita atau anak laki-laki, kalau kita baca dalam rencana besar keselamatan Allah, selalu mempunyai makna. Maknanya adalah setiap kelahiran selalu terarah kepada datangnya keselamatan, datangnya situasi baru supaya seluruh umat manusia dibawa langkah demi langkah menuju kepada kepenuhan keselamatan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, di dalam pergulatan untuk mewujudkan keselamatan seringkali ada tantangan. Bunda Maria yang adalah seorang gadis dari Yerusalem, kemudian mereka berpindah ke Nazaret bersama dengan Yosef, harus masuk dalam pergulatan untuk bertahan hidup, membentuk keluarga, supaya nanti dari sana mereka belajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Dan justru bacaan hari ini menyampaikan kepada kita suatu perjuangan tanpa suara. Kalau nanti adik-adik baca di dalam kitab suci, Santo Yosef tidak pernah berbicara. Orang sepenting itu tidak diperkenankan Tuhan berbicara di dalam kitab suci. Bunda Maria menurut Injil-Injil hanya berbicara 3 kali. Perjuangan dalam diam. Tapi justru dengan berbicara yang sedikit itu, mereka menghadirkan kepada kita rahasia maha besar, yaitu hadirnya Kristus di dalam kehidupan. Siapa yang memiliki satu patung dari Santo Yosef yang namanya Sleeping Yosef, Yosef yang tidur, itu direfleksikan sangat baik oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II. Siswa-siswa seminari, di dalam bertas panggilanmu, masuklah di dalam rahasia mimpi tidurnya Santo Yosef. Bergelut tetapi tetap mengarahkan dan mengharapkan jawaban dari Tuhan. Banyak kali kalau kita sendiri memberi jawaban, bisa dipastikan jawaban kita itu salah. Dia tidak berbicara sebagai cara kitab suci untuk menghadirkan kepada kita tokoh dengan ketundukan yang total. Bunda Maria diperkenankan hanya berbicara 3 kali, tetapi bicara pada saat yang paling penting di dalam tahapan keselamatan. Berbicara hanya supaya
karya keselamatan Allah, jalan di dalam diri Yesus Kristus Putra. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih, hari ini seminari kita bisa belajar banyak hal. Lembaga ini didirikan pada tahun 1950 yang lalu. Kalau Konsili Vatikan II itu 1962, Paus Yohanes Paulus II mulai mencanangkan. Lalu pada tahun 1963, mulai 64, beliau meninggal. Lalu pada tahun 1965, konsili itu menghasilkan begitu banyak hal. Seminari ini sudah hadir lebih dulu. Direncanakan sebagai seminarium, tempat bersemayam bibit atau benih-benih panggilan. Di sini kita dilatih hanya untuk bicara yang perlu. Kalau yang ribut-ribut seperti burung tidak usah. Kita hanya dididik untuk bicara yang perlu, pikir yang perlu, karena di sini kita harus belajar mengikuti Bunda Maria dan Santo Yosef bersama dengan Yesus untuk taat kepada kehendak Allah. Dan karena itu lembaga ini memperhatikan keseimbangan antara studi dalam arti ilmu dan studi dalam arti batin. Adik-adik nanti dididik untuk menggunakan kepala secara tepat. Kalau kepalanya terlalu panjang, dipotong. Kalau tangannya panjang, dipotong. Lidahnya panjang, dipotong. Kata-katanya terlalu tinggi, dipotong. Kata-katanya tidak sampai, diangkat. Nah, harus cocok dengan karya keselamatan, yang adalah perpaduan antara bicara seperlunya dengan lebih banyak, taat lebih banyak. Dan kita berterima kasih karena lembaga ini berjalan selama 71 tahun. Lalu Bunda Maria, kita rayakan kelahirannya, pesta kelahirannya tanpa diceritakan dalam kitab suci. Seminari ini tidak ada dalam kitab suci, tetapi ada dalam rencana keselamatan. Itu memenuhi apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes. Kalau semua hal harus dicatat dalam kitab suci, nampaknya dunia ini akan penuh dengan semua buku yang berbicara tentang keselamatan Allah. Dan kita berterima kasih karena sesudah pasal 28 kisah para rasul, gereja harus memulai pasal 29 kisah para murid rasul. Dan di situ kita mulai tahap baru sejarah keselamatan. Tidak berarti bahwa sejarah kita tidak penting. Silsilah itu mau menunjukkan bahwa perjalanan yang jauh senantiasa adalah perjalanan di dalam Tuhan. Kita sangat yakin Tuhan berjalan bersama kita selama 71 tahun. Dan masih akan terus berjalan bersama kita ratusan tahun ke depan. Kalau kita manusia, 71 tahun itu
gigi sudah ompong-ompong, rambut sudah putih-putih, tulang-tulang juga banyak yang sudah keropos. Kita manusia mengenal usia lanjut, lembaga tidak pernah mengenal usia lanjut. Lembaga dia tetap 0 tahun, sama dengan 100 tahun, sama dengan 1000 tahun, sama dengan 1 juta tahun. Dia tetap lembaga yang diberkati Tuhan. Dan justru dengan itu kita merasa bersyukur, tidak pernah ada kelesuan, tidak pernah ada patah semangat, tidak pernah ada kematian di lembaga pendidikan. Justru sejarah keselamatan Tuhan akan terus berlanjut karena lembaga senantiasa muda. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dengan semangat ini marilah kita melanjutkan perjalanan seminari Lalian ini untuk ratusan tahun ke depan. Semoga rencana keselamatan Tuhan senantiasa merangkum juga perjalanan dari seminari ini. Perjalanan yang di dalam ilmu gereja dinamakan perjalanan sinodal. Perjalanan bersama Tuhan dan bersama seluruh manusia. Kita berjalan di dalam Allah seperti Bunda Maria, Santo Yosef dan Yesus yang berziarah di dalam ziarah keselamatan. Demikian juga seminari ini semoga diperkenankan Tuhan agar berziarah selalu menuju kepada keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Semoga dengan demikian seminari kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Tuhan, dan setiap pekerjaan baik di seminari ini senantiasa mendapat berkat berlimpah dari Tuhan. Tebarkan ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kabar